Ada satu kisah sangat menarik. Nabi Daud alaihi salam melihat ada seekor semut sedang memindah-mindahkan debu dari satu onggokan tanah di satu tempat dipindahkan ke tempat yang lain. Nabi Daud sempat bingung, ini ngapain nih semut nih? Mengerjakan sesuatu yang kira-kira menurut dia itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Akhirnya minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dibukakan rahasia. Ini semut melakukan hal ini kira-kira ngapain ya? Akhirnya Nabi Daud diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdialog dengan semut tersebut. Begitu ditanya, "Untuk apa? Apa tujuannya? Kamu melakukan memindah-mindahkan debu dari satu onggokan tanah ke tempat yang lain. Itu nggak ada manfaatnya. Dan menurut logika, kapan akan selesai? Kayaknya akan keburu mati gitu ya. Kehabisan umur sampai onggokan tanah tersebut semua debu-debunya itu sendiri bisa berpindah ke tempat yang lain." Semut itu ternyata memberikan jawaban. Nabi Daud kan mengerti bahasa bahasa itu, apalagi Nabi, apalagi setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ujung-ujungnya Nabi Daud itu bisa bilang begini, aku sudah punya perjanjian. Tentu janji dengan apa ya? Dengan apa ya? Dengan semut lagi gitu. Mungkin ini semutnya semut jantan. Kemudian dia ngomongnya, aku sudah punya perjanjian dengan semut betina. Gitu. Mungkin kalau kita semacam kekasih lah kira-kira begitu. Perjanjian apa kata Nabi Daud? Semut itu memberikan jawaban, aku berjanji akan menepati semua keinginan. Ternyata itu bukan keinginan dia sendiri. Jadi keinginan kekasihnya, gitu ya, boleh untuk mengawini dirinya asal dia mampu memindahkan onggokan tanah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata Nabi Daud, oh gitu. Itu kan nggak akan selesai sepanjang hayatmu. Artinya kamu keburu mati. Kalau kamu sudah mati, kayaknya onggokan tanah juga itu belum akan terpindahkan semuanya. Apa kata semut? Semut ngomong sederhana. Kalau bahasa sekarang mungkin mati di jalan cinta kepada yang dicintai, itu adalah mati kemuliaan yang bisa dibanggakan. Nabi Daud, oh begitu. Akhirnya, meskipun dengan jawaban yang sangat sederhana itu, ternyata Nabi Daud itu sendiri merasa bahagia, merasa bangga, tahu tujuannya. Iwan ahad rahimahumullah. Ini kalau dalam bahasa Fadhilus Syukur ini mahabbah namanya. Mencintai. Mencintai itu sendiri kan ada rumusnya di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalanku. Jalanku yang sudah diatur secara real oleh nabiku. Yuhibbukumullah, baru Allah Subhanahu wa taala akan mencintai. Itu kan Al-Qur'an. Nah, kemudian kita kan bertoriko. Dalam toriko kan ada mursyid. Artinya seberapa jauh kita menerjemahkan mahabbah, cinta kita kepada Syekh Mursyid dibandingkan dengan cintanya semut jantan kepada semut betina itu. Itu. Kalau ternyata memang semut jantan saja rela mengorbankan segala yang ia miliki, paling tidak tenaga, untuk memindahkan onggokan tanah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang menurut logika mustahil bisa akan selesai semuanya selama hidup. Nah, kira-kira ini kita sedang bertorikoh itu kira-kira rumus kita itu sendiri
sudah seberapa banyak yang kita lakukan. Cinta kita kepada Syekh Mursi. Itu. Kalau kita kan lebih banyak beratnya ketimbang kita melakukan amalia. Apa nggak bisa dibandingkan dengan kita? Abah itu kan hanya memberikan jalan arahan, tapi nggak bisa dibandingkan dengan kita. Kita itu adalah merupakan satu apa namanya upaya gitu. Contoh aja tuh sehari-hari. Kalau Abah itu sendiri kan nggak pernah membedakan mana yang senang, mana yang sedih pada diri beliau. Mau senang, mau sedih itu kan bagi Abah sama-sama saja. Ada orang yang muji, nggak berpengaruh sama sekali. Ada yang menghina, mencaci maki, biasa-biasa saja. Sama senangnya. Nah kalau kita kan belum begitu. Jadi cinta kita kepada pengersama itu sendiri masih jauh. Disuruh bawa tongkat aja, kan kita sangat beratnya. Bukan berat tongkatnya, tapi berat bawanya. Disuruh pakai peci merah putih saja, begitu beratnya. Bukan berat bawanya, berat makainya. Begitu ya. Macam-macam gitu ya. Disuruh bangun ataupun melek pada waktu malam hari, lebih banyak ogahnya daripada okehnya. Masya Allah, tabarakallah. Belum lagi kita melakukan amalia-amalia. Nah, kalau kita kan ingin seakan-akan kita, seakan-akan kalau yang kita bisa mengamalkannya, amalia, baca sholawat, baca zikir, seakan-akan itu merupakan target semua. Tidak itu. Kita kan sedang diperjalankan. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui skenario besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang rumus aturan mainnya adalah telah dilakukan oleh pengarsa Abbas sebagai mursyid kita. Nah, untuk itu paling tidak apa yang sedikit banyak kita ketahui gitu ya, seyogianya untuk bisa dilakukan sebagai wujud daripada kecintaan kita, mahabbah kita, mem yang kedua daripada kata malam kepada pengarsa Abbas sebagai mursyid kita. Kalau maaf, di dalam salah satu kitab Al-Anwarul Qudusiyah itu disebutkan bahwa salah satu persyaratan mursyid adalah mahir. Mahir itu pintar. Tapi kalau di masyarakat kan dukun juga kan orang pintar. Salah enggak? Tidak. Tidak salah. Dukun itu orang pintar. Mengapa dikatakan orang pintar? Karena yang datang ke dukun juga adalah orang-orang bodoh. Orang yang tidak ngerti tentang agama. Yang hanya kepada dukun. Salah. Tapi kalau dalam bertoriko, Abah itu sendiri, di atas mahir ada syatir. Ada cerdas. Dimiliki oleh pengarsa Abah. Di atas syatir ada abkori, ada jenius, dan itu dimiliki oleh pengarsa Abah. Andai kata ada sesuatu level yang lebih tinggi daripada abkori, saya yakin Abah itu levelnya di situ paling tinggi. Apapun yang kita rasakan, enakkah ataupun kurang enak, beratkah atau kurang berat, atau sangat berat bagi kita untuk mengamalkannya, paling tidak itu merupakan liku jalan yang harus kita lalui, yang itu merupakan yang akan membahagiakan kita. Jangan sekali-kali kita mengeluh terhadap apa yang Abah perintahkan berbentuk maklumat kepada semua murid-muridnya. Tujuan daripada pangarsa Abah adalah kita ini dilatih untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan, mensucikan diri kita agar kita mencapai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karunia Guru Agung yang mulia pengerta Abah Awas radhiyallahu anhu. Qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.